Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Oke, ayo silakan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak ucapkan terima kasih banyak ya atas kehadiran kalian pada pagi ini untuk mengikuti konseling kelompok. Ya. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa ya, semoga apa yang kita jalankan hari ini bisa berjalan dengan baik dan begitu juga bisa bermanfaat nantinya. Ya, silakan dari kalian yang ingin memimpin doa silakan. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih karena sudah memimpin doa pada hari ini ya, sudah membuka kegiatan kita dengan doa ya. Apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok ini sebelumnya? Oh, belum pernah ya. Oke. Bila mana belum pernah, Bapak akan menjelaskan dulu ya terkait dengan konseling kelompok ini ya, dan tujuannya bagaimana nanti ya. Konseling kelompok ini adalah proses pemberian bantuan terhadap individu yang disetting ke dalam kelompok, yaitu bahwa di mana di sini adalah memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu saling memberikan solusi nanti ya. Nah, yang menjadi pemimpin kelompoknya adalah konselor. Konselor itu adalah Bapak sendiri yang akan memfasilitasi dari permasalahan kalian hadapi nanti ya. Nah, begitu di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas ya. Yang pertama adalah ada asas kerahasiaan pertama. Terus yang kedua adalah asas keterbukaan ya. Terus yang ketiga adalah asas yaitu keikhlasan. Keempat yang terakhir adalah asas kekinian. Jika kalian sudah memahami permasalahan terkait dengan tujuan-tujuan kita di dalam layanan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan janji agar apa yang kita laksanakan, apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa kita tepati dan menjadi sebuah kesepakatan kita bersama. Setuju, Nana? Setuju. Oke, mari kita bergandeng tangan dulu. Ini kita menjalin sebuah kesepakatan bersama. Pelaksanaan konseling kelompok ini akan dilaksanakan selama 45 menit. Seperti pepatah mengatakan, bila tidak kenal maka tidak sayang. Bila tidak kenal maka kita tidak akan akrab, anak-anak ya. Oke, baik, Bapak akan berikan waktu kepada kalian untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan, dari siapa? Perkenalkan, nama saya Arnita, saya dari kelas 9A, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Bima Yanti, saya kelas 9D, hobi saya nonton film. Kira ada nggak yang bisa menyebutkan kembali asas yang ada di konseling kelompok ini? Saya Pak. Ya, ayo Dwi. Asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian. Oke, baik, terima kasih Dwi sudah mampu mengucapkan kembali atau mengulang kembali asas-asas yang ada ya, melakukan sebuah permainan ice breaking dulu ya. Gimana? Siap ya? Siap. Oke, langkahnya kita tadi sudah. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya bagaimana? Sudah siap mengikuti konseling kelompok hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Baik, kalau sudah, di sini Bapak akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengemukakan permasalahan yang dihadapi saat ini ya. Nah, dan begitu juga nanti setelah mengemukakan pendapat permasalahan itu diskalakan
diskalakan permasalahan kalian itu bila diskalakan dari angka 1 sampai angka 7 berada di angka berapa? Yaitu kecemasan kalian, kegelisahan kalian, atau mungkin kebingungan kalian terhadap permasalahan yang dihadapi. Bagaimana? Jelas ya? Jelas. Oke, ya silakan. Dari siapa dulu yang mau mengemukakan permasalahannya? Ya, dari Davi dulu. Permasalahan saya adalah kesulitan dalam merencanakan karir. Kalau diskalakan kecemasannya dari 1 sampai 10 itu ada di angka 7. Permasalahan saya yaitu belum bisa menentukan sekolah lanjutan. Kalau diskalakan itu 4. Oke, nah. Kalian sudah menyampaikan permasalahan kalian, ya. Begitu juga skala kecemasan kalian berada di angka berapa sudah. Nah begitu sekarang Bapak ingin kira-kira masalah siapa yang kita akan bahas pada hari ini. Nah begitu juga apa dasarnya kenapa kita membahas permasalahan itu secara rasionalnya. Ayo silakan, kira-kira masalah siapa? Ya, ya silakan. Menurut pendapat saya dari skala yang dilihat, Davi memiliki skala lebih tinggi kecemasannya daripada yang lain. Nah, pendapat saya masalah Davi lebih dahulu yang dibahas sekarang. Saya juga setuju Pak, permasalahan Davi yang dibahas terlebih dahulu karena tingkat kecemasannya itu sangat tinggi, jadi harus dibahas terlebih dahulu. Oke, baik. Tadi sudah dua teman kalian sudah menyampaikan bahwa permasalahan Davi akan kita bahas ya. Bagaimana Davi? Setuju apa tidak masalah yang akan dibahas hari ini? Setuju. Oke, setuju. Teman-teman yang lain? Anak-anak yang lain? Setuju. Oke, nah baik. Kalau begitu kita sepakati permasalahan yang kita bahas pada hari ini adalah permasalahan dari Davi, yaitu berkaitan dengan topiknya tadi adalah perencanaan karir pada usia remaja. Ya, karena topik bahasan kita pada hari ini ya. Nah sekarang Bapak ingin mempersilahkan dulu kepada Davi. Coba ceritakan lebih detail lagi terkait dengan permasalahan yang Davi hadapi ini. Nah sehingga dari teman-teman yang lain bisa memberikan sebuah ide, gagasan atau solusi nanti untuk mengedarkan permasalahan Davi. Ayo silakan. Sampai saat ini saya belum sepenuhnya memahami diri saya sendiri. Apalagi sekarang saya sudah berada di kelas 9 yang dimana sebentar lagi akan melanjutkan ke sekolah lanjutan. Saya merasa cemas karena teman-teman yang lain sudah memiliki perencanaan karir, sedangkan saya masih bingung. Oke, nah itu terkait permasalahan Davi sudah disampaikan tadi. Kira-kira dari anak-anak ada yang punya pendapat nggak? Atau memberikan pendapat atau memberikan sebuah solusi terkait dengan permasalahan yang Davi hadapi? Saya Pak. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Benar, cita-cita itu memang berperan penting dalam menentukan karir masa depan. Tapi sebelumnya kamu udah tahu belum apa itu karir masa depan? Menurut pendapat saya, karir merupakan suatu perjalanan menuju tingkatan lebih baik di dalam dunia pekerjaan. Nah, tujuan karir sendiri adalah sebagai posisi atau jabatan yang diinginkan oleh seseorang. Davi kira-kira sudah ada bayangan belum mengenai cita-citanya nanti ingin menjadi apa gitu ke depannya? Kalau cita-cita sudah ada, tapi saya masih ragu apakah cita-cita saya ini sesuai dengan pribadi saya atau tidak. Dan cita-cita saya adalah aktuaris. Kamu udah ada mimpi belum untuk menentukan karir kamu di masa depan nanti? Belum sih. Atau mungkin kamu punya tokoh atau seseorang yang menjadi motivasi terbesar kamu buat meraih cita-cita kamu? Untuk motivasi itu sama saya. Nah, nanti tokoh atau orang yang kamu jadikan motivasi ini akan mendorong kamu untuk mencapai cita-cita atau karir kamu di masa depan nanti. Kalau menurut saya, kamu harus lebih yakin dengan cita-citamu. Ya benar sekali tuh yang dikatakan Adi, kamu harus yakin sama pilihanmu karena itu merupakan motivasimu. Iya. Wah, bagus sekali.
kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian sangat luar biasa sekali. Kira ada lagi nggak yang mau memberikan pendapat lagi? Ya, ya Saya silakan. punya sedikit pendapat mengenai pemilihan karir remaja di masa depan. Remaja seringkali kesulitan untuk menentukan apa karir yang akan dipilih. Pemilihan karir remaja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor keluarga atau orang tua. Orang tua merupakan motivasi utama anak-anak pasti atau remaja. Mereka yang membiayai sekolah, pendidikan kita dan pembelian program studi pendidikan kita. Yang kedua adalah faktor teman atau pergaulan. Yang ketiga adalah faktor karakteristik kepribadian individu. Bakat, minat, dan kemampuan intelektual sangat berpengaruh. Jadi kamu harus tahu bakat saya apa, minat saya apa, kemampuan intelektual saya apa. Karena itu akan memudahkan kalian untuk mencari karir yang berhubungan dengan hal tersebut. Itu menurut saya. Oke, bagus sekali yang disampaikan oleh dari Laura ya, sudah memberikan pandangan tadi terkait dengan faktor yang mendukung di dalam perjalanan karir ya. Oke, baik, terima kasih sudah menguatkan apa yang disampaikan oleh Laura tadi ya. Maka dari itu mudah-mudahan dari Davy mudah-mudahan bisa diterima ya, yang disampaikan oleh temannya. Nah, sehingga ada bayangan lah untuk perencanaan karir kamu di usia remaja ini. Nah, oke. Nah, setelah Bapak melihat diskusi tadi sudah beberapa dan bahkan sudah semuanya memberikan pendapat ya, kalian untuk relaksasi dulu nih. Ya, biar tidak tegang lah gitu ya. Pak akan ajak sekarang ice breaknya dulu nih, biar lebih fresh, lebih relax, lebih santai begitu ya. Di sini Bapak akan bisa menyimpulkan ya, Bapak simpulkan bahwa atau merangkum ya pembicara kita, yaitu yang pertama di sini adalah kita membahas permasalahan Davy yang dihadapi, yaitu di dalam proses perencanaan karir di usia remaja ya. Nah, oke, begitu anak, setelah Bapak rangkum kegiatan kita, pembicaraan kita, bahwa di mana apapun bentuk daripada proses yang kita lakukan, mari kita harus yakin dengan diri sendiri. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Begitu anak-anak. Bapak ingin mengajak kalian untuk menulis sebuah rencana, ya, sebuah pesan yang direncanakan untuk teman-teman kalian. Ya, yaitu yang memberikan sebuah penghargaan ya, penghargaan terhadap kelebihan yang dimiliki, kemajuan dan karakter positif pada saat mengikuti konseling kelompok ini. Ayo kalian, ayo yang mau membacakan, siapa dulu? Ya, Davy ya. Sangat luar biasa sekali teman-teman semuanya sudah memberikan tanggapan, solusi dan motivasi kepada saya. Oke, luar biasa. Jadi tepuk tangan dulu. Anak-anak, berhubung waktu sudah habis ya. Nah, untuk kegiatan konseling ini apakah bisa Bapak akhiri? Bisa. Nah, kira-kira sebelum akhiri ada nggak yang mau ditanyakan? Untuk saat ini tidak. Oh, sudah tidak. Oke, baik anak. Davy, bagaimana perasaannya setelah tadi mendapat banyak pendapat? Skalakan kebingungan, kecemasan itu berada di skala berapa? Ya, silakan Davy. Saya merasa lega karena sudah memiliki solusi untuk permasalahan saya. Untuk tingkat kecemasan itu kalau diskalakan dari 1 sampai 10 sekarang menurun menjadi 2. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu buat ya. Bapak dan anak, Bapak sangat senang sekali mendengarnya dari Davy tadi, karena sudah ada sebuah motivasi dalam diri dan sudah punya bayangan untuk merencanakan rencana karir di pada usia remaja. Waktunya habis, dan untuk kegiatan konseling kelompok berikutnya kita akan laksanakan minggu depan
yaitu membahas permasalahan dari kelompok lain. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, ya. Sebelum diakhiri, ya, mari kita berdoa dulu. Ya Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih pada saat yang sudah memimpin doa, dan Bapak tutup dengan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ya, silakan kembali ke belakang.